Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Moyudan, yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Moyudan, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku kelas 7, 8, dan kelas 9. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti pengajian peringatan 1 Muharram tahun 1443 Hijriah secara virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Acara ketiga adalah sambutan, acara keempat adalah kegiatan inti, dan acara kelima adalah penutup. Mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Arif Rizky Cahyo Saputro dan sari ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Arif Rizky Cahyo Nugroho. Kepada Ananda Aris dan Ananda Arif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idza tansuhuringin Daullahisna ngasarasar rafi kitabillahi qasa mawati wal arda minha arba'atu hurum dalika dinu qayyimu fala taqlimu fihimna anfusakum wa qatilu musyrikina kafata kama yuqatilunakum kafatah wa'aumu anallaha maha mutaqi. Allahul Hakim. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha besar bagi Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan kepada Ibu RR Amani Sri Marhaini Ernawati MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari yang sangat besar. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram. Kalian memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru di mana kita akan mulai memasuki tahun baru Hijriah, di mana hari ini adalah tanggal 1. Jadikanlah tanggal 1 ini adalah sebagai refleksi bagi kalian untuk kedepannya, agar kalian menjadi lebih baik lagi, agar kalian bisa meneladani apa yang telah menjadi ajaran Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, di hari ini, di tahun baru ini, jadikanlah itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadikanlah hari ini adalah hari pijakan kamu untuk kedepannya, agar kamu bisa menjadi anak-anak yang baik, agar kamu bisa menjadi anak-anak yang hebat. Kamu berjalan, kamu bekerja, kamu belajar sesuai yang terdapat di dalam ajaran-ajaran Al-Quran. Anak-anakku semuanya, kalau bisa, Ibu pesan, tahun baru ini jadikanlah sama seperti tahun-tahun baru Masehi. Biasanya di tahun baru Masehi, di malam tahun baru Masehi, itu akan ada pesta-pesta, akan ada hingar-bingar. Tapi sekarang jadikanlah sebagai tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, jadikanlah sebagai pesta-pesta, jadikanlah sebagai hingar-bingar, tetapi bukan dalam arti pesta-pesta yang tidak bermanfaat. Jadikanlah di situ sebagai momentum, jadikanlah di situ adalah jalinan silaturahmi kalian tingkatkan. Pesta untuk bersama dengan teman-teman, pesta bersama dengan keluarga, yang mana pada saat ini kalian sedang mengalami masa pandemi. Belajarlah bersama-sama dengan keluarga, belajar membaca Al-Quran, belajar memaknai apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca, jangan hanya sekedar mengetahui, tetapi pahamkanlah dan laksanakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Biasakanlah tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini adalah tahun yang selalu ditunggu-tunggu, tahun yang selalu diharap-harapkan, dan tahun yang selalu kita inginkan, agar di tahun baru ini dapat dijadikan sebagai pijakan kita ke depan agar menjadi lebih baik, tidak seperti kemarin-kemarin. Yang kemarin tidak bisa kalian laksanakan, mulai hari ini cantumkanlah, mulai hari ini dengungkanlah, mulai hari ini siapkanlah. Kalian bisa menghadapi semuanya, yang artinya kalian bisa menghadapi semua sesuai dengan yang menjadi akidah, yang menjadi aturan-aturan di dalam Islam. Selamat tahun baru, mudah-mudahan dengan tahun baru ini akan menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Kita song-song tahun baru Hijriah ini sebagai tahun untuk menghadapi semuanya. Mudah-mudahan di tahun baru ini semuanya serba baru, pemikiran kita yang baru, dan mudah-mudahan juga virus yang sudah lama ada di tempat kita ini segera hilang, segera sirna bersamaan dengan datangnya tahun baru. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan ini akan membuat makna kalian menjadi lebih baik lagi, membuat kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, dan kalian bisa mengambil apa yang menjadi ajaran-ajaran Islam, menjadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad dalam langkah-langkah hidup kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu RR Amani Sri Marhaini Ernawati MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu memasuki kegiatan inti, yaitu pengajian untuk menyambut kegiatan 1 Muharram tahun baru Hijriah 1443, serta disertai dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muh Saiful Mubarok SHI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mayudan, Ibu RR Amani Sri Marhayeni Ernawati MPD. Yang terhormat Bapak serta Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Mayudan, serta yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi SMP Negeri 2 Mayudan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah, dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususnya anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Mayudan sekalian. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022 kali ini sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru 2 tahun yang lalu dan tahun sebelum-sebelumnya. Pada tahun ajaran sebelum-sebelumnya, siswa-siswi sekalian diantar oleh orang tua ke sekolah. Lalu kita selalu apel atau upacara berbaris rapi di lapangan. Ya, namun kali ini kita bertemu secara virtual melalui Google Meet, Classroom, ataupun melalui WhatsApp Messenger. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19. Untuk siswa baru kelas 7, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Mayudan. Dari banyaknya pendaftar, kalian adalah anak-anak terpilih yang bisa masuk SMP Negeri 2 Mayudan. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan cara belajar lebih keras lagi, sehingga kalian bisa lebih berprestasi di sekolah ini. Di sekolah yang baru ini, tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya, di SD ataupun di madrasah. Baik kurikulumnya, gurunya, suasananya, banyak sekali perbedaan. Segeralah kalian untuk bisa menyesuaikan diri kalian dengan lingkungan sekolah yang baru. Sedang untuk anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 dan 9, selamat. Kalian sudah dapat naik kelas. Berilah contoh yang baik kepada adik-adik kelasmu, kelas 7 khususnya. Bantulah adik-adikmu agar segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Tetaplah belajar dengan giat agar prestasi kalian senantiasa terukir dengan indah. Selanjutnya, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Jalin silaturahmi
dengan sesama siswa maupun dengan Bapak Ibu guru dan seluruh warga SMP Negeri 2 Mayudan meskipun masih secara virtual. Untuk Bapak dan Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi negara, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada peserta didik dan masyarakat. Mari kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anakku sekalian dapat segera mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah meninggalkan tahun 1442 Hijrah dan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijrah. Kita patut bersyukur bahwasanya pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan menapaki bulan Muharram, bulan pengawal atau pertama tahun Hijriah yang sangat bersejarah dan syarat dengan makna peristiwa. Maka hendaklah rasa syukur itu kita realisasikan dengan meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak ibadah, menguatkan semangat dan kesungguhan, baik dalam belajar, bekerja, dan olah pikir yang positif. Dan kita hilangkan segala pikiran suudzon. Tahun Hijriah adalah penanggalan kalender lunar atau kalender bulan yang dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari, dan dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib atau Madinah pada hari Kamis 1 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 13 September 622 Masehi. Penanggalan Hijriah ini mulai digunakan oleh umat Islam sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa hijrah adalah sebuah momen yang sangat penting sejarah dakwah Islam. Inilah tonggak dimulainya era baru dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jika sebelumnya umat Islam selalu ditindas dan dianiaya oleh penduduk Mekah, maka setelah itu berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mempunyai kebebasan untuk menyampaikan risalah Islam ke segenap penjuru jazirah Arab. Maka bisa dikatakan peristiwa hijrah adalah titik tolak dibangunnya peradaban Islam yang dimulai dari Madinah dan kemudian menyebar dan memancarkan rahmatnya ke seluruh dunia. Karena luar biasanya peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru linusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk.
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan tidak lanjut, potong sih Ben. Bis. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat tersebut di samping merupakan berita sejarah yang besar, juga menjadi pengokoh keimanan umat di masa-masa kemudian. Bahwa sebesar apapun permusuhan, dendam, dan bahkan pembantaian yang direncanakan kaum kafir, maka Zat yang Maha Kuasa pasti akan melindungi hambanya yang beriman dan akan membalas rencana mereka yang jahat. Bisa jadi hal itu terlihat mustahil dalam logika manusia, akan tetapi bagi Allah semuanya bisa terjadi hanya dengan satu kata, yaitu kun. Jadilah, maka terjadilah. Peristiwa hijrah adalah merupakan salah satu bentuk ujian bagi hambanya yang beriman. Ujian yang berbentuk rasa takut, was-was, khawatir meninggalkan harta, keluarga, jabatan, maupun hal-hal duniawi lainnya. Sekaligus ujian yang menguji sejauh mana kepatuhan dan ketundukan seorang murid di hadapan tiga gurunya, yang mana sang guru adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tersurat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaifi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wasyamarat wa basyiril sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sejarah telah mencatat ternyata tidak sedikit umat Islam yang keberatan melakukan hijrah dan lebih mencintai harta maupun keluarga. Ia merasa berat untuk melangkah maju menuju ampunan dan ridho dari Allah, dan lebih memilih menjaga harta yang selama ini dikumpulkannya. Imannya lemah, jiwanya kerdil, dan visi hidupnya rendah karena tidak mampu melihat kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan dan sukacita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat dan patuh pada perintahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita ambil nilai-nilai hikmah yang dapat dibangun dari peristiwa hijrah. Di antaranya, yang pertama,
kita perlu meneladani semangat hijrah dalam semua sisi kehidupan kita. Kita perlu berhijrah dari tipu daya nafsu menuju seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, mengalahkan bisikan syahwat untuk menggapai nur cahaya dari Allah, sejauh-jauhnya meninggalkan perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang hakikat seorang muslim dan seorang yang berhijrah. Hakikat seorang muslim adalah seorang yang menjaga lidah dan tangannya demi keselamatan orang lain. Sedang seorang yang berhijrah pada hakikatnya adalah seorang yang dapat menjaga diri dari semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, hijrah dalam kesatuan umat dan kerjasama. Pelajaran penting lain dari momen hijrah ini adalah kesatuan dan kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya agar berhasil melakukan hijrah dari Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Ini adalah hal yang sangat urgent pada era di mana umat Islam tercerai-berai, berpecah belah, saling membanggakan mazhab dan kelompoknya, bahkan saling menghujat dan saling menjatuhkan. Dalam hijrah sangat terlihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahu-membahu dan saling kerjasama. Rasulullah SAW telah membagi tugas yang sesuai dengan kondisi masing-masing sahabat. Dan para sahabat pun menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Tidak ada iri dan dengki. Tidak ada perasaan lebih hebat dan lebih berjasa. Tidak ada hujatan dan ejekan. Semuanya bekerja sesuai kapasitas masing-masing dengan panduan dan arahan dari Rasulullah SAW. Disertai kesiapan menanggung resiko apapun. Ali radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk tidur di kamar beliau, agar orang-orang kafir Quraisy menyangka Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Ini merupakan tugas yang resikonya sangat tinggi, karena Rasulullah SAW adalah orang yang sedang dalam ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Dan ketika akhirnya mereka menggerebek kamar tidur Nabi dan hanya mendapati Ali bin Abi Thalib, dengan penuh keberanian ia menghadapi situasi tersebut, sehingga akhirnya harus mengalami siksaan dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menghadapi resiko yang sangat berat ketika berhijrah. Ia adalah satu-satunya orang yang berhijrah secara terang-terangan dan juga berani menantang orang-orang yang kafir dengan mengatakan, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda,
cegahlah aku, karena aku akan segera menyusul Nabi berangkat ke Madinah. Ya, ungkapan Umar radhiyallahu anhu ini membuat orang-orang kafir menjadi heran. Kapan Muhammad pergi ke Madinah? Padahal dalam benak mereka, beliau masih ada di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertugas menjadi pendamping Rasul yang setia, meskipun resikonya juga sangat besar. Karena setelah mengetahui bahwa Rasulullah berangkat ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara dengan memberikan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang mampu menghalangi Nabi sampai ke Yasrib atau ke Madinah. Dan kemudian membunuhnya. Ya, bahkan ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur, keberadaan mereka berdua hampir diketahui oleh orang-orang kafir yang mengejar mereka. Tapi dengan penuh kesabaran dan keberanian yang tinggi, Abu Bakar As-Siddiq tetap mendampingi Rasulullah SAW dalam persembunyiannya di Gua Sur selama 3 hari. Ia bahkan menyuruh anak-anaknya untuk membantu hijrah Nabi dengan menggembala kambing di jalan yang dilalui Nabi dan Abu Bakar agar jejaknya terhapus. Dan dengan mengirimkan makanan serta memberikan informasi-informasi penting untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi dan bagaimana beliau SAW dan para sahabatnya telah bekerja sama dengan baik dalam perjalanan hijrah tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan seorang diri, sehebat apapun dia. Dakwah tidak hanya memerlukan individu-individu yang berkualitas sebagai penggeraknya, akan tetapi juga membutuhkan sinergi dan perpaduan yang sempurna dari individu-individu tersebut. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Al-Quran bahwa kerjasama orang yang berjuang di jalan Allah itu harus dalam bentuk barisan yang rapi, sehingga bisa membentuk sebuah bangunan yang kokoh. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofan ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Semoga dalam momentum tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini kita mampu meneladani nilai dan hikmah dari hijrah Nabi dalam rangka mewujudkan Islam yang maju, yang memimpin, dan yang menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Di akhir majelis, pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan
jaga jarak, memakai masker, serta sering cuci tangan dengan sabun. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhilna in nasinna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqala bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musaiful Mubarak SHI atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan menambah wawasan tentang tahun baru Hijriah. Telah sampai kepada penghujung acara. Saya, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absensi di link pada deskripsi YouTube. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.